Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andria Pristiani, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 Kabupaten Sukoharjo. Saya bertugas di Kecamatan Sukoharjo sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat learning journal dari pembahasan pembelajaran Agenda 2 oleh Widya Iswara Bapak DRS Siswanto Joko Purnomo AMT MKes. Dari pembelajaran Agenda 2 pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 dijelaskan bahwa ada 3 materi pembelajaran, yaitu diagnosa organisasi, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada skenario pembelajaran Agenda 2 secara sinkronus ini terbagi ke dalam 2 hari. Hari pertama 2 jam pelajaran berisi perkenalan, setiap anggota kelompok memperkenalkan diri, tupoksinya, dan OPD-nya tempat bertugas. Kemudian overview, sharing IC, Bapak Widya Iswara menjelaskan sharing tugas IC terkait Agenda 2. Kemudian penjelasan tugas individu dan kelompok serta kesimpulan. Pada hari pertama ini kami mendapatkan tugas individu berupa pembuatan learning journal materi pembelajaran Agenda 2 dalam bentuk video serta pembuatan IC sederhana terkait rancangan aksi perubahan sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk hari kedua 4 jam pelajaran akan digunakan untuk paparan tugas kelompok, sampling, paparan tugas individu, pendalaman, refleksi, dan evaluasi serta simpulan. Pada pembelajaran hari pertama Agenda 2 disampaikan bahwa diagnosa organisasi dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, lakukan pendalaman salah satu model analisis diagnosa organisasi, dan yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia atau tim efektif. Diagnosa organisasi sendiri dapat dianalisis melalui 3 model, yaitu 1. Livit model, 2. Congruence model for organization analysis, dan yang ketiga The STAR model. Sedangkan pengelolaan sumber daya manusia atau tim efektif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder ini meliputi stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Yang kedua, memilah jenis stakeholder. Yang ketiga, analisis pengaruh dan kepentingan. Yang keempat, kuadran stakeholder. Dan yang kelima, strategi komunikasi. Untuk menganalisis permasalahan organisasi yang cukup rumit serta menyangkut beberapa kepentingan atau aspek organisasi masyarakat, maka digunakan model yang lebih lengkap, komponen atau kategorinya atau elemennya. Apabila sudah memilih modelnya, maka matrik kondisi setiap elemen dapat diisikan dengan langkah sebagai berikut. 1. Dari beberapa isu yang berkembang, maka akan dipilih salah satu isu strategis untuk dianalisis menggunakan model Astrid. Model Astrid yaitu aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, cara mengisi setiap komponen dilakukan dari atas ke bawah. Yang ketiga, semua isi komponen atau elemen berupa masalah terkait isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, kolom kedua isinya harus permasalahan spesifik dari komponen atau elemen dikaitkan dengan isu strategis. Dan dari ketiga model yang telah disampaikan sebelumnya, saya memilih menggunakan Livit model dengan menggunakan 4 variabel, yaitu struktur, tugas, people atau SDM, dan teknologi. Dengan menggunakan Livit model ini dapat dianalisis isu-isu yang berkembang di Kecamatan Sukoharjo, terutama di bagian perencanaan keuangan. Kemudian dari isu tersebut akan dipilih salah satu isu strategis yang perlu dilakukan inovasi dan rencana solusi untuk mengatasi isu tersebut. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 2 ini, saya menjadi lebih paham cara untuk menganalisis diagnosa organisasi serta lebih memahami bagaimana sikap pemimpin dalam membuat rencana solusi terhadap isu yang berkembang di organisasi, terutama di Kecamatan Sukoharjo.
Sekian materi yang saya dapatkan dari pembelajaran agenda 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.